Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Sahabatku, kisah teladan kali ini kita akan menceritakan tentang seorang penjual daging pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah ini bermula dari Nabi Sulaiman ketika sedang patroli dengan kendaraannya angin dan juga ditemani asisten pribadinya jin Ifrit. Kemudian ketika dia sampai di sebuah lautan, tiba-tiba Nabi Sulaiman melihat ada cahaya yang luar biasa. Nabi Sulaiman ngomong sama asistennya, Ifrit, coba engkau lihat ke dalam lautan. Kenapa ada cahaya yang luar biasa? Jin Ifrit langsung masuk ke dalam lautan. Tak lama kemudian ia kembali ke atas menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian ia kabarkan, wahai Nabi Allah Sulaiman, di dalam lautan aku melihat ada sebuah rumah yang sangat indah, kecil mungil tapi memantulkan cahaya. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, adakah penghuninya dalam rumah tersebut? Dijawab oleh jin Ifrit, ada seorang pemuda di dalam sana. Ayo ajak aku untuk ke rumah yang bercahaya tersebut, Ifrit. Kemudian Nabi Sulaiman dan jin Ifrit masuk ke dalam lautan. Kemudian dia melihat di dalam rumah tersebut ada seorang pemuda yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati Nabi Sulaiman bertanya, siapa pemuda ini? Kenapa ia bisa berada dalam lautan? Dia bisa bernapas di dalam lautan. Bagaimana ia makan dan lain sebagainya? Kemudian ia mengucap salam kepada sang penghuni rumah yang bercahaya ini. Kemudian dijawab dengan salam dan keluarlah pemuda tadi. Nabi Sulaiman bertanya, hai pemuda, apakah engkau manusia seperti aku atau engkau adalah malaikat atau jin? Kemudian dijawab lagi oleh pemuda tersebut, wahai Nabi Allah Sulaiman, aku manusia sama sepertimu. Kemudian Nabi Sulaiman tercengang dan ia bertanya kepada pemuda, wahai pemuda, gerangan apa yang engkau lakukan sehingga engkau bisa mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ini? Kemudian pemuda itu menjawab, semua anugerah yang diberikan Allah kepadaku ini dikarenakan doa dari ibuku. Apa doa ibumu? Dan amal apa yang engkau lakukan kepada ibumu, wahai pemuda, kata Nabi Sulaiman. Kemudian pemuda tersebut menceritakan profesinya sehari-hari. Ia adalah seorang penjual daging di pasar. Sebelum ia berangkat menjual dagingnya, kemudian dia tiap hari sebelum dia berangkat, ia panggil ibunya tercinta. Wahai ibu, seperti biasa pagi ini aku akan jual daging-daging ini. Maka ibu pilihlah terlebih dahulu, daging mana yang paling ibu pengen, daging mana yang paling enak. Ibu ambil dulu buat ibu. Saudaraku, ini yang ia lakukan kepada ibunya. Sementara banyak di antara kita ketika memberikan kepada ibu kita, itu adalah sisa-sisa yang tidak kita miliki lagi, yang tidak kita gunakan lagi. Tetapi beda dengan pemuda ini. Ia berikan kesempatan ibunya memilih yang terbaik, baru yang tidak dipilih oleh ibunya ia jual ke pasar. Melihat apa yang dilakukan oleh anak yang luar biasa ini, ibunya mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rob, terima kasih engkau anugerahkan aku anak yang luar biasa seperti ini ya Allah. Maka aku mendoakan, angkat derajat anakku, jadikan ia yang mulia. Dan aku berdoa kepada Allah, kata ibu tersebut, agar anakku ini diberikan nikmat yang tidak diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Andai pemuda ini dijadikan kaya raya, Nabi Sulaiman kaya. Andai dijadikan sakti, Nabi Sulaiman sakti. Maka kata ibu tadi, aku pengen ya Allah, engkau berikan nikmat kepada anakku ini yang tidak diberikan kepada Nabi Sulaiman. Dan ternyata cerita ini membuat Nabi Sulaiman menangis terseduh-seduh. Ternyata nikmat yang diberikan kepada pemuda ini tidak ia dapatkan sama sekali. Hikmahnya apa? Ketika kau ingin menjadi raja, maka jadikan orang tuamu seperti raja. Ketika kau ingin menjadikan dirimu luar biasa, maka ridollah fi ridol waliden. Sesungguhnya ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Pulang dari sini, telepon orang tua kita, tanya kabarnya, berikan yang terbaik buat dia, walaupun itu memberikan makanan kesukaan dari orang tua kita tercinta. Semoga barokah dan hikmah kali ini membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.